Seorang pria yang sedang melintas melihat sebuah kotak kardus tergeletak di antara rerumputan. Awalnya ya, tidak ada yang aneh. Sampah berserakan merupakan pemandangan biasa di area tersebut. Namun, ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa isi kotak itu bukan barang bekas. Di dalamnya terdapat tubuh seorang anak laki-laki kecil. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus yang ada di Amerika ya guys. Ini tuh tentang The Boy in the Box atau bocah tanpa nama yang menghantui Amerika selama 65 tahun. Nah, ini tuh lokasinya ada di Philadelphia, Amerika Serikat ya. Dan waktu kejadiannya itu di Februari 1957. Nah, sebelum gue lanjut ya ke ceritanya, boleh banget langsung subscribe YouTube Kamek sekarang juga ya, di like, di komen-komen, dan di share. Terus juga kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget kalian search Kamek Cerita ya guys. Oke, kita langsung mulai aja lah ya. Jadi di sini bayangin ya, jika suatu hari nih polisi menemukan tubuh seorang anak kecil di pinggir jalan, tidak ada identitas, tidak ada orang tua yang melapor kehilangan, tidak ada tetangga yang mengenalinya, tidak ada teman sekolah yang mencarinya, dan tidak ada satupun petunjuk yang didapat ya menjelaskan siapa dirinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berubah menjadi tahun, dan tahun berubah menjadi puluhan tahun. Namun tetap tidak ada jawaban. Seolah-olah anak tersebut tidak pernah ada. Seolah-olah ia lahir tanpa jejak dan meninggal tanpa nama. Inilah kisah nyata yang selama puluhan tahun dikenal sebagai The Boy in the Box. Salah satu misteri kriminal paling menyedihkan dalam sejarah Amerika Serikat. Bukan karena pelakunya sangat cerdas dan bukan karena lokasi kejadiannya mustahil dipecahkan, melainkan karena korban sendiri tidak diketahui identitasnya selama lebih dari 6 dekade. Selama lebih dari 65 tahun dunia tidak mengetahui siapa anak ini, dari mana asalnya, siapa keluarganya, dan mengapa hidupnya berakhir secara tragis di dalam sebuah kotak kardus yang dibuang di area semak-semak terpencil. Hingga akhirnya perkembangan teknologi forensik modern membuka kembali luka lama yang nyaris dilupakan sejarah. Tanggal 25 Februari 1957, kawasan Fouquet ya di Philadelphia masih didominasi area terbuka, lalu ada semak belukar dan jalan tanah yang jarang dilalui orang. Di salah satu area tersebut terdapat lokasi pembuangan sampah liar yang sering digunakan warga untuk membuang barang-barang yang tidak terpakai. Tempat itu tuh bukan lokasi yang ramai. Tidak ada alasan khusus nih bagi seseorang untuk datang ke sana, kecuali memang memiliki tujuan tertentu. Dan pada hari itu, seorang pria yang sedang melintas melihat sebuah kotak kardus tergeletak di antara rerumputan. Awalnya ya, tidak ada yang aneh. Sampah berserakan merupakan pemandangan biasa di area tersebut. Namun, ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa isi kotak itu bukan barang bekas. Di dalamnya terdapat tubuh seorang anak laki-laki kecil. Dan pemandangan tersebut langsung membuatnya terkejut. Anak itu terbaring tanpa pakaian. Tubuhnya tampak kurus dan tidak terawat. Cuaca dingin membuat kulitnya terlihat pucat. Di sini polisi segera dipanggil ke lokasi. Dan saat petugas tiba, mereka menyadari bahwa kasus ini berbeda dari kebanyakan kasus pembunuhan yang pernah mereka tangani. Nggak ada dompet, nggak ada pakaian, nggak ada identitas, dan nggak ada benda pribadi. Bahkan tidak ada petunjuk sederhana yang dapat membantu mengetahui siapa korban tersebut. Yang ada hanyalah tubuh seorang anak yang tampaknya telah menjalani kehidupan penuh penderitaan sebelum akhirnya meninggal secara tragis. Tubuh korban kemudian dibawa ke kamar mayat untuk diperiksa secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak tersebut diperkirakan berusia antara 4 hingga 6 tahun. Berat badannya jauh lebih rendah dibandingkan standar anak seusianya. Di sini kondisi fisiknya menunjukkan tanda-tanda kurang gizi yang cukup serius. Di berbagai bagian tubuh ditemukan bekas luka lama yang sudah sembuh sebagian. Bekas-bekas tersebut menunjukkan bahwa anak ini kemungkinan mengalami kekerasan dalam waktu yang lama sebelum meninggal.
Yang membuat penyelidik semakin curiga adalah kondisi rambut korban ya. Rambutnya itu terlihat baru saja dipotong secara kasar dan tidak rapi. Potongan tersebut tampak dilakukan terburu-buru menggunakan alat sederhana. Banyak penyidik menduga seseorang tuh sengaja mengubah penampilan korban sebelum tubuhnya dibuang. Mungkin untuk mempersulit identifikasi, atau mungkin untuk menghilangkan bukti, atau mungkin karena alasan lain yang tidak pernah diketahui. Dan pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya luka di kepala yang diduga berkaitan dengan penyebab kematian. Namun meskipun para ahli forensik berhasil menemukan berbagai detail ya mengenai kondisi fisik korban, mereka tetap tidak dapat menjawab pertanyaan paling penting. Siapa ini anak sebenarnya? Nah, kepolisian Philadelphia menyadari ya bahwa identifikasi korban harus menjadi prioritas utama. Mereka tuh kemudian melakukan langkah yang pada masa itu tergolong luar biasa. Foto korban disebarkan ke berbagai wilayah, poster dicetak dalam jumlah besar, gambar wajah anak tersebut ditempel di kantor polisi, rumah sakit, kantor pos, sekolah, terminal bus, dan berbagai tempat umum lainnya. Media cetak pun ikut membantu mempublikasikan kasus tersebut, dan surat kabar di seluruh negeri menampilkan foto korban dan meminta masyarakat memberikan informasi apabila mengenal anak tersebut. Lalu ribuan orang melihat nih wajahnya. Ratusan laporan masuk. Banyak warga mengaku pernah melihat anak yang mirip. Ada yang mengaku mengenalnya sebagai tetangga. Ada pula yang yakin pernah melihatnya di kota lainnya. Namun setelah diperiksa satu persatu, semua petunjuk tersebut berakhir buntu. Tidak ada yang benar-benar mengarah pada identitas korban. Nah, semakin lama penyelidikan berlangsung, semakin aneh situasinya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia sekitar 5 tahun bisa meninggal tanpa ada satupun orang yang melaporkan kehilangannya? Di mana nih keluarganya? Mengapa tidak ada yang mencarinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai menghantui para penyelidik. Nah, karena identitas korban tidak kunjung ditemukan, berbagai teori mulai bermunculan. Sebagian penyidik menduga anak tersebut berasal dari keluarga yang sangat tertutup. Ada pula yang percaya bahwa korban mungkin lahir di luar pernikahan dan sengaja disembunyikan dari masyarakat. Teori lain menyebutkan bahwa korban berasal dari panti asuhan ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan pemerintah. Pada era 1950-an, sistem perlindungan anak masih jauh dari sempurna. Banyak lembaga pengasuhan yang tidak memiliki standar jelas. Beberapa bahkan beroperasi tanpa pengawasan memadai. Teori ini tuh terdengar masuk akal ya, karena kondisi fisik korban menunjukkan tanda-tanda penelantaran. Namun setelah dilakukan penyelidikan ke berbagai institusi, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan korban dengan tempat tertentu. Jadi satu demi satu teori muncul dan menghilang. Tidak ada yang benar-benar mampu menjelaskan siapa nih anak tersebut. Puluhan tahun ya setelah kasus ini terjadi, seorang wanita yang identitasnya dirahasiakan dan dikenal dengan nama samaran M menghubungi penyidik. Ia mengaku memiliki informasi penting mengenai korban. Menurut ceritanya, ibunya tuh pernah membawa pulang seorang anak laki-laki secara ilegal. Anak tersebut sering mengalami kekerasan fisik dan perlakuan yang sangat buruk. Ia mengaku pernah melihat anak itu dipukul, dikurung, dan diperlakukan layaknya bukan manusia. Menurut kesaksiannya, suatu malam anak tersebut tuh meninggal setelah mengalami kekerasan. Panik karena takut ketahuan. Nah, ibunya kemudian membuang tubuh anak itu di area yang sama tempat korban ditemukan. Cerita ini tuh mengejutkan banyak orang karena memiliki sejumlah kesamaan dengan bukti yang ditemukan dalam penyelidikan. Namun masalahnya, tidak ada bukti fisik yang cukup untuk mendukung pengakuan tersebut. Tidak ada dokumen, tidak ada saksi tambahan, tidak ada barang bukti yang dapat memverifikasi ceritanya. Hingga akhirnya kesaksian itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam kasus ini. Tahun demi tahun berlalu, generasi penyidik berganti. Detektif yang pertama kali menangani kasus ini mulai pensiun. Beberapa bahkan meninggal dunia sebelum misteri tersebut terpecahkan. Berkas penyelidikan semakin tebal. Ribuan halaman laporan dikumpulkan. Ratusan petunjuk diperiksa. Namun hasilnya itu tetap sama. Di pemakaman, korban dimakamkan dengan batu nisan sederhana. Tidak ada nama yang tertulis, hanya julukan yang diberikan media dan masyarakat, yaitu The Boy in the Box atau bocah di dalam kotak. Julukan itu tuh terdengar sederhana, tetapi menyimpan kesedihan yang luar biasa. Bayangin, hidup selama beberapa tahun, mengalami penderitaan yang tidak diketahui orang lain, lalu meninggal tanpa identitas selama lebih dari setengah abad. Nah, kasus ini perlahan berubah menjadi simbol bagi semua korban yang terlupakan. Banyak orang yang mengunjungi makamnya, mereka meletakkan bunga, mainan, dan surat kecil. Beberapa bahkan menganggapnya
sebagai anak yang mewakili semua korban kekerasan yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi DNA mengubah dunia investigasi kriminal. Teknik yang dahulu mustahil kini menjadi kenyataan. Sampel biologis lama dapat dianalisis kembali dengan metode yang jauh lebih akurat. Di sini penyidik Philadelphia memutuskan membuka kembali kasus ini menggunakan teknologi DNA metode yang melacak hubungan keluarga melalui data genetik. Proses itu tidak mudah, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun pohon keluarga yang sangat besar, dan para ahli harus membandingkan DNA korban dengan ribuan profil genetik lain. Sedikit demi sedikit, gambaran mengenai asal-usul korban mulai terbentuk. Cabang keluarga ditemukan, guys. Kerabat jauh berhasil diidentifikasi. Jalur keturunan mulai terlihat lebih jelas. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah kasus ini para penyidik merasa benar-benar mendekati jawaban. Pada tahun 2022, pihak berwenang akhirnya mengumumkan identitas korban kepada publik. Selama 65 tahun tanpa nama, dunia akhirnya mengetahui bahwa bocah tersebut bernama Joseph Augustus Zarelli. Nah, pengumuman ini menjadi momen bersejarah dalam dunia forensik Amerika. Banyak penyelidik yang telah menghabiskan puluhan tahun mengejar kasus ini akhirnya melihat hasil dari perjuangan mereka. Namun, identitas hanyalah sebagian dari misteri. Meski kini dunia mengetahui siapa dirinya, pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada Joseph? Siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya? Dan mengapa tidak ada yang mencarinya selama bertahun-tahun? Dan bagaimana seorang anak bisa menghilang dari perhatian dunia sedemikian rupa? Kisah Joseph bukan hanya kisah tentang pembunuhan yang belum terpecahkan. Ini adalah kisah tentang identitas yang hilang, tentang seseorang anak yang selama puluhan tahun tidak memiliki nama, tentang kegigihan para penyelidik yang menolak menyerah meskipun waktu terus berjalan. Selama lebih dari 6 dekade, ia dikenal hanya sebagai The Boy in the Box. Sebuah julukan yang lahir dari tragedi. Namun berkat ilmu pengetahuan dan ketekunan manusia, dunia akhirnya mengetahui bahwa ia bukan sekedar korban tanpa identitas. Ia adalah seorang anak bernama Joseph. Seorang anak yang pernah hidup, pernah bernafas, pernah tertawa, yang hingga hari ini masih menunggu jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi pada. Nah, gitu guys Buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget di subscribe YouTube Kamek di like, di komen-komen, dan di share. Oke guys, sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye, rekomendasi Kamek gak pernah salah.